Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasulullah ba'da amma ba'd. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bersyukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan. Selawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sering mengatakan bahwa kita beriman. Sebagaimana iman, rukun iman yang kita pahami ketika malaikat Jibril bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Mal iman?" Nabi mengatakan, "Al-iman an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadri khair wa syarr." Iman adalah engkau beriman kepada Allah dan kepada malaikat, kepada kitab, kepada Rasul, hari kiamat dan takdir baik dan takdir buruk. Maka jemaah yang dimuliakan Allah, iman itu sebenarnya bagaimana standar orang yang beriman? Kalau tadi itu satu sisi Nabi mengatakan rukun iman dan itu yang kita imani selama ini. Kemudian kalau kita lihat Al-Qur'an surat Al-Anfal surat kedua dan ketiga, ayat kedua dan ketiga surat ke-8, di situ Allah Subhanahu wa taala mengatakan ciri-ciri orang yang beriman. Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Alladzina yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Jemaah yang dimuliakan Allah, dalam ayat ini Allah mengatakan bahwa ciri-ciri orang beriman itu ada 5. Yang pertama, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ketika disebutkan nama Allah, maka bergetar hati mereka. Kenapa? Karena Allah yang menciptakan mereka, Allah yang menghidupkan mereka, Allah yang mematikan mereka, Allah yang menaikkan derajat mereka, Allah yang menurunkan. Misalnya dia mengerjakan satu yang haram, misalnya dia makan riba, dia terjerat dalam hutang-hutang riba, diingatkan dia nggak mau, tapi ketika disebutkan Allah mengharamkan, alladzina ya'kuluna riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbathu syaitonul mas, langsung bergetar hati dia. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena hidup ini semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau hidup bukan untuk Allah, maka kita rugi. Dalam hal apapun yang kita lakukan, membantu orang, bersedekah, berbuat baik, itu semua diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah katakan juga dalam Quran, "Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Sesungguhnya salatku, ibadahku, nusuk, sembelihanku, wa mahyaya hidupku, wa mamati matiku lillahi rabbil alamin. Maka orang beriman ketika disebutkan nama Allah di sisinya bergetar hatinya karena Allah ini Khaliq, sang mencipta, yang mematikan, menghidupkan. Hanya Dia yang abadi di muka bumi dan sebelum dan setelahnya. Kemudian kaum muslimin dimuliakan Allah, ciri yang kedua kata Allah dalam ayat ini, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Ketika ayat Allah dibacakan, maka ketika itu bertambah iman mereka. Iman kita naik turun. Al-imanu yazidu wa yanqus. Yazidu bil ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Kata para ulama, iman naik turun. Naiknya iman karena ketaatan, turunnya iman karena kemaksiatan. Maka orang-orang yang beriman ketika dibacakan ayat Allah Subhanahu wa taala, maka bertambah iman mereka. Makanya Bapak Ibu jamaah, ketika dibacakan Al-Qur'an, seupaya mungkin, semaksimal mungkin kita fokus untuk mendengarnya. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ketika dibacakan Quran, fastami'u lahu wa ansitu, dengar dan diam, mudah-mudahan kalian mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ayat Al-Qur'an, ayat Allah ada 2, ayat Quran atau ayat kauniyah. Ayat Allah yang bersifat yang Al-Qur'an atau yang kauniyah, yaitu alam semesta. Ketika dia pergi ke laut, ke tepi laut, dia melihat bagaimana laut luasnya. Ini menciptakan Allah. Ketika dia melihat gunung, dia mengatakan ini luar biasa. Sebagaimana Allah katakan wal jibala autada, gunung menjadi pasak bagi bumi ini. Maka ketika itu dia mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Tuhan kami, tidak ada yang sia-sia yang Kau ciptakan ini. Jadi ketika dia diingatkan dengan ayat-ayat Allah, hati dia, iman dia nambah. Makanya jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ni Allah kasih 3 perangkat jemaah. Dalam Quran Allah katakan, lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yun la yubsiruna biha wa lahum adhan la yasma'una biha. Orang-orang itu Allah berikan hati, tapi enggak digunakannya hatinya untuk betul-betul memahami Allah. Dikasih mata, enggak digunakan melihat agungnya kekuasaan Allah. Dikasih telinga, enggak digunakan mendengarkan bagaimana ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan mereka masuk neraka
Walaqad dara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Lalu di ujungnya Allah katakan ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka ini seperti binatang bahkan lebih parah daripada itu. Ulaika humul ghafilun. Inilah orang yang lalai. Ketika hati, telinga, mata tidak digunakan memahami ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka ciri orang beriman ketika dibacakan Quran bertambah imannya. Ketiga, wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Dan kepada Allah mereka bertawakal. Dalam hidup ini semua ada masalah, jemaah. Tidak ada yang kita tidak punya masalah. Mungkin Bapak Ibu pada siang berbahagia ini semuanya lagi memikirkan masalah-masalah hidup dan tidak pernah selesai, ya kan? Meskipun selesai masalah itu, nanti timbul masalah baru. Nanti selesai lagi timbul masalah baru. Itu bagian dari ujian. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah tidak pernah janjikan kita nggak ada masalah di muka bumi. Semua kita ada masalah. Sehat masalah, sakit masalah, punya duit masalah, tidak punya duit juga masalah. Cuman jemaah, tidak ada masalah tidak selesai bagi orang-orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia menggantungkan dirinya kepada akalnya berapalah? Kita ini makin tua makin lemah akal kita. Kalau menggantungkan kepada jabatan 5 tahun sekali ganti. Kadang-kadang di ujungnya ketemu KPK. Kemudian kalau digantungkan kepada harta juga akan habis. Harta ini apalagi? Harta itu kita mencari mati-matian sampai kita tua punya duit misalnya 2 triliun, anggaplah begitu kan? Nah, tapi yang menikmati bukan Bapak Ibu, anak Bapak Ibu, tapi pertanggungjawaban di hari kiamat Bapak Ibu. Bayangkan lagi. Orang-orang kaya makan mereka cuma nasi putih. Biasa, yang orang-orang nggak kaya yang makannya sembarangan, masuk semua enak. Kalau orang kaya makin kaya biasanya banyak pantangnya. Pilih mana kira-kira? Yang ada pantang atau nggak ada pantang? Jadi semuanya Allah putar. Ada orang kaya punya ajudan. Dia sakit orang kaya nih, pergi ke Inggris, ke luar negeri. Ketika itu disediakan hotel yang super mewah, bintang 8, bintang 7 lah, bintang 7. Mutar-mutar kepala kita dulu, bintang 7. Ya kan? Orang bintang 5, dia bintang 7. Cuman dia kena penyakit, enggak boleh tidur di atas spring bed. Kalau di atas spring bed dia tidur, bangun sakit-sakit pinggang dia. Akhirnya apa? Dia harus tidur di lantai. Masuk ruangan hotel, kamar hotel, ajudan dia tidur di spring bed, adapun dia di atas tikar di lantai hotel. Bayangkan itu. Makanya jemaah yang dimuliakan Allah Maha Adil. Ada yang dicabut, ada yang diberi, ada yang dicabut, ada yang diberi. Jadi jangan terlalu sombong, jangan pula terlalu minder. Orang kalau dia berpangku kepada harta, harta yang dia cari itu belum tentu dinikmatinya. Bapak Ibu, dulu ditanya ini ayah-ayah, ibu-ibu nih, itu harta itu untuk anak kan? Bapak Ibu pontang-panting, bak peras keringat, banting tulang, apa yang bisa dibanting, ya kan? Tapi yang makan siapa? Anak. Tapi hisab Bapak Ibu di hari kiamat besok. Makanya itu kata Imam Hasan Al-Basri, ada seseorang bertanya, "Ya Syekh, bagaimana kalau ada orang kita agak-agak iri dikit? Ada orang Allah lebihkan dari sisi dunia, maka kejar dia dari sisi akhirat." Kenapa? Orang yang mencari dunia, ya, itu kalau dia capek mencari harta, yang menikmati bukan dia, tapi orang di bawahnya. Lalu kalau dia mati, warisan jadi orang yang di bawahnya, anak cucunya. Lalu di hari kiamat dia yang mempertanggungjawabkan itu semua. Jadi gimana kita tanya? Kita capek mencari, kita tidak menikmati, kita pula yang mempertanggungjawabkan. Kan gawat. Maka daripada itu ada harta, gunakan untuk agama. Jadi jemaah, semua persoalan ini itu bisa selesai dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang beriman itu tidak ada stres dia, tidak ada error, tidak ada gila, tidak ada. Orang beriman begitu. Kenapa? Karena dia gantungannya sama Allah, bukan gantungannya sama kekuatan dia, sama harta dia, sama fisik dia. Tiba waktunya dia akan lemah juga. Wa khuliqal insan dha'ifa. Manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Yang ketiga, yang keempat, alladzina yuqimunas shalah. Mereka menegakkan salat. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah, kita tuh disuruh menegakkan salat, bukan hanya mengerjakan salat. Kalau mengerjakan sama menegakkan beda. Dalam tafsir As-Sa'di dijelaskan kalau orang dia mengerjakan sholat ya kayak kita ini lah, gerak orang gerak kita, gerak imam gerak kita, entah apa dibaca tidak tahu, khusyuk tidak ada, pokoknya begitu-begitu aja. Ini namanya mengerjakan sholat. Tapi kalau menegakkan sholat, Allah mengatakan yukim, bukannya fa'alun. Mereka yukimun, menegakkan, bukan mengerjakan. Kalau menegakkan sholat, hatinya hadir, khusyuknya ada, badannya bergerak, semua gerakan tumakninah sempurna. Menegakkan sholat. Kalau sudah menegakkan sholat, maka sholat tadi berefek dalam kehidupan dia. Sebagaimana Allah katakan, Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu bisa menghadang yang namanya kemaksiatan ada dua, fahsya dan munkar.
Maka kaum muslimin, yang pertama dihisab di hari kiamat salat seseorang. Maka kalau salatnya aman, yang lain aman. Kalau salatnya bermasalah, maka yang lain pun akan bermasalah. Sebagaimana hadis Nabi, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salah, fa in salahat aflaha wa in jaha wa in fasadat khaba wa khasira. Yang terakhir kata Allah Subhanahu wa taala, wa mimma razaqnahum yunfikun. Dari apa yang kami rizkikan kepada mereka, maka mereka sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita sedekahkan. Untuk bicara masalah sedekah berbeda dengan belanja. Kalau belanja habis duit kita. Tapi kalau kita sedekah tidak ada. Nabi menjamin, ma naqasat shadaqatu minal mali syai'a. Tidak ada harta yang berkurang ketika harta tidak akan berkurang dengan sedekah. Anfik ya ibna Adam, unfiku alaih, kata Allah dalam hadis qudsi. Berinfaklah wahai anak Adam, maka aku akan berinfak pula kepadamu. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah, untuk masalah sedekah ini kita memang sangat suka sekali dengan harta. Makanya dalam Quran Allah katakan surat Al-Munafikun. Kenapa? Ujung surah Al-Munafikun Allah membahas tentang orang sebelum mati dia minta matinya ditunda. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa aku minas salihin. Ya Tuhanku, tunda kematianku sebentar. Aku ingin bersedekah dan beramal soleh. Kenapa? Kata para ulama, surah Al-Munafikun di ujungnya sedekah. Orang munafik pelitnya luar biasa. Orang munafik bakhil, orang munafik. Orang beriman tidak. Makanya disebut di ujungnya itu sedekah. Sedekah as-sidqu, jujur. Maka dalam satu hadis Nabi mengatakan, la yajtami'u syuhun wa iman. Orang yang tidak akan berkumpul dua hal dalam sekali waktu. Tidak akan berkumpul pelit bakhil dengan keimanan. Orang kalau dia berimannya bagus, mesti dia enggak pelit. Maka jemaah, Allah ingatkan, bal tuhibbunal mala hubban jamma. Kalian sangat mencintai harta, sangat mencintai harta. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada uang kita sedekahkan. Ada harta kita berikan. Berapapun, kalau bisa tiap hari kita untuk bersedekah. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka daripada itu kita paham bahwa ketika orang dia akan bahagia, dia akan merasakan dua hal. Ulama tafsir mengatakan selalu kalimatnya yuqimunas shalah wa yu'tunaz zakah. Mereka menegakkan salat, lalu mereka berzakat. Mereka menegakkan salat, mereka memberikan sebagian dari harta mereka untuk disedekahkan. Kenapa? Orang akan bahagia kalau dua ini dibangun sama dia. Salat membangun komunikasi sama Allah, sementara sedekah membangun komunikasi sama orang. Karena orang kan senang kalau dia diberi. Ketika kita memberikan kepada orang, lalu dia senang, maka kebahagiaan akan datang kepada kita. Coba Bapak Ibu, coba sesekali kita masak nasi, kita bungkus, agak 10 bungkus, hari Jumat atau hari apa kita bagi. Itu mesti ada kebahagiaan datang bagi kita. Selama ini nggak pernah bahagia. Kenapa? Karena jarang memberi. Ketika kita memberi, maka kebahagiaan akan datang. Selama ini kita selalu meminta. Kalau bisa hak orang kita ambil. Disitulah petaka datang. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah dia 5 ciri-ciri orang beriman yang Allah jelaskan dalam surah Al-Anfal. Yang pertama, ketika nama Allah disebut bergetar hati mereka. Yang kedua, ketika dibacakan ayat Allah bertambah iman mereka. Yang ketiga, mereka bertakwakal dalam kehidupan. Yang keempat, menegakkan salat. Dan yang kelima, mereka berinfak atau bayar zakat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang 5 ini masuk dalam hati kita dan terpraktekkan dalam kehidupan kita, dan berjumpa besok di hari kiamat menjadi betul-betul orang yang beriman seutuhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.